He's not here. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Grace. Dia yang sudah bangun di pagi hari mempersiapkan sarapan untuk suami dan anak tercinta. Walaupun keadaan yang sangat mendesak dengan ekonomi yang sudah seret. Kemudian anaknya langsung mengatakan kepada Grace, dialah yang bernama Kyle, untuk meminjam mobilnya karena dia akan bekerja di bandara terdekat untuk bisa mengambil beberapa barang. Setelah itu semuanya, Grace langsung melakukan obrolan dengan suami tercinta yang bernama Niles Oxman. Dia adalah seorang pria tua yang mempunyai sebuah pekerjaan menyapu salju di kala musim dingin. Dan sekarang Niles yang sudah bersiap-siap karena sudah mendapatkan sebuah penghargaan menjadi warga teladan di kampung ini. I'm no speech giver. Seluruh warga kampung mendukung Niles karena dia adalah orang yang sangat baik, selalu murah hati dan selalu membantu orang banyak dan dijadikan warga teladan. Kemudian di sisi yang lain, Kelly yang sedang bekerja di bandara sebagai pengangkut barang dan koper di bandara terpencil. Namun tiba-tiba saja sekelompok orang datang. Hey kid, how was your day? Kyle dan temannya telah diculik oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Bahkan dia telah disuntik oleh sesuatu. Namun temannya Kyle berhasil lolos. Singkat cerita, Kyle yang telah diculik oleh sekelompok orang yang tak dikenal, di mana dia telah disimpan di tengah-tengah alun-alun kota dan dibiarkan begitu saja. Sungguh tanpa diduga, ternyata Kyle telah dibunuh. Dokter mengatakan kepada Niles dan Grace bahwa Kyle adalah seorang pecandu dan dia overdosis heroin. He died of a heroin overdose. Excuse me. Kyle wasn't a druggie. Sorry, but all the parents say that. Sungguh tak percaya bahwa Kyle adalah seorang pecandu, karena orang tuanya tahu bahwa Kyle merokok saja dia tidak, apalagi nyimeng. Kemudian ketika Niles selesai melakukan pemakaman, dia pergi ke gudang. Tiba-tiba saja seorang pria yang bernama Dante, ia adalah orang yang telah kabur ketika Niles diculik, mengatakan dan meminta maaf karena dia tidak bisa menyelamatkan Kyle. Dia telah disiksa. Dante, I'm really sorry. I wouldn't know about any of this. what people do you mean? If they find me, What people? Speedo! There's a guy named Speedo! Where is he? Sesuai informasi dari Dante, akhirnya Niles langsung datang ke suatu tempat untuk mengunjungi seseorang. Dengan membawa dendam dan amarah, Niles yang tidak rela kehilangan anaknya, dia pun akan membalaskan dendam. Seorang pria yang bernama Speedo, sesuai dengan informasi dari Dante, untuk bisa melakukan pembicaraan yang sangat serius terhadap Speedo. Akhirnya Speedo membawa Niles ke tempat yang sangat sepi. Ketika dipastikan dia Speedo, langsung dihajar. Oh, you're Speedo. Bingo, Gold Star. Yeah. Kyle, that's your kid. Setelah dihajar secara brutal, akhirnya Speedo langsung membuka mulut bahwa dia telah mendapatkan perintah. How does this taking orders? Who?
Tanpa basa-basi, akhirnya Niles membunuh Speedo, melilitnya dengan kawat besi untuk bisa dijadikan makanan ikan. Aren't you gonna ask where I've been? Singkat cerita, keesokan harinya kita diperlihatkan dua polisi yang sedang patroli. Dialah yang bernama John dan Kim. Mereka berdua adalah seorang polisi handal yang sedang melakukan patroli di sekitar kota. Namun sayang sekali nyimeng dan narkoboy sudah biasa. We're ski town. Folks come here to ski, have sex, and get high. Kemudian kembali lagi kepada Niles yang sedang mempersiapkan senjata, memotong beberapa bagian untuk bisa disembunyikan di dalam baju. Masuk ke dalam sebuah tempat persiapan untuk resepsi pernikahan, di mana seorang pria yang bernama Limbo yang sudah menjadi informasi dari Speedo. Setelah dibuktikan bahwa pria ini adalah Limbo, tanpa basa-basi langsung ditembak. You got it. When's the wedding? Still going strong, huh? You killed my boy. Santa. Santa. Where can I find this Santa? There's a little airport. Korban kedua pun telah tumbang, dililit dalam kawat besi dan dibuang ke dalam jurang. Singkat cerita, ketika Niles pulang, di mana hubungan bersama istrinya pun semakin renggang. Setelah Kyle meninggal, dia tidak pernah berbicara. Sesuai informasi dari Limbo, bahwa seorang pria yang ada di bandara terpencil sedang membawa sebuah barang narkoboy yang akan diselundupkan. Dan Niles yang sudah membuktikan bahwa dia adalah seorang pria yang bernama Santa. Sesuai dengan informasi Limbo, akhirnya Niles langsung memotong jalan untuk bisa menghadang perjalanan Santa. Tanpa basa-basi, ketika Santa menyogok, dia langsung dihajar. Between you and me, right? Tired old man. Edas sekali, rasa dendam dan amarah semakin memuncak, di mana Niles terus saja melakukan pembunuhan secara berantai, dimasukkan ke dalam jurang dalam. Grace. Singkat cerita, keesokan harinya ketika Niles mendapatkan surat cerai bersama Grace, dia pun langsung bertemu dengan adiknya yang bernama Bull Coxman. Dia mempunyai sebuah julukan Wingman untuk bisa melakukan curcor dan curhat bersama terhadap apa yang telah terjadi. Dia menceritakan bahwa anaknya Kyle dia tidak sebagai pecandu narkoboy, tetapi dibunuh oleh seseorang karena di bandara ada seorang yang telah menyelundupkan narkoboy. Sehingga Kyle yang sebagai petugas langsung dijadikan target untuk pemburuan. Kemudian di mana Brooke mengatakan seseorang yang sudah menjadi bandar narkoboy di tempat ini adalah seorang pria yang bernama Vicky. How do I find this Viking? You have gone as far up the ladder as you're gonna go on this. We'll see. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan seorang bos mafia di tempat ini. Dia yang bernama Trevor Colquitt, yaitu si Viking yang sudah menguasai perkembangan tentang narkoboy, di mana mereka telah kehilangan 3 anggota terbaiknya. Sehingga Trevor mempunyai sebuah asumsi yang menjadi orang tersebut adalah saingannya sendiri, yaitu adalah White Bull. Sehingga Trevor pun langsung memerintahkan kepada anggotanya untuk bisa melakukan eksekusi. White Bull gave this to my father. It's time we give it back to him. Sesuai instruksi dari Trevor, anggotanya pun langsung melakukan pengintaian terhadap anaknya White Bull, karena mereka mempunyai sebuah asumsi bahwa 3 orang yang telah hilang itu telah diculik oleh saingannya sendiri. I see one flaw. Quality control. Putra sulung White Bull yang sekarang disandra oleh Trevor untuk bisa mengatakan apa yang telah terjadi terhadap 3 orang anak buahnya. Karena tidak mengetahui apapun, akhirnya dia langsung dibunuh.
Travener yang telah membuat sebuah peringatan untuk saingannya. Seberapa polisi pun tidak bisa mengerti apa yang telah terjadi. Kelompok orang yang menjadi saingan Travener ialah pria yang bernama White Bull tentang bisnis perdagangan narkoboy. What are we going to do? Okay, let's go home to Denver. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan bahwa Niles bertemu lagi dengan adiknya Brooke. Langsung diperingatkan bahwa Niles harus menyewa pembunuh bayaran supaya dia tetap aman. Did you have a nickname? Yeah. Wingman. Sesuai informasi dari adiknya Brooke, dia pun langsung bertemu dengan seorang pria yang bernama Eskimo. Diduga dia adalah pembunuh bayaran profesional dengan harga yang sangat mahal. Niles yang menginginkan Eskimo untuk bisa melakukan pembunuhan terhadap Viking Travener untuk bisa meluapkan semua marahnya. Dan dia membayar dengan harga yang sangat mahal. This is only half. That's right. Are you a cop? But the street knows it's 2/3 up front, 1/3 when the deal is done. Kemudian di sisi lain di mana Travener bersama para konco-konconya yang sedang melakukan nonton bola, tiba-tiba saja Eskimo langsung datang dan dia mengatakan bahwa dia akan membunuh Travener dengan harga mahal. I've been offered 90 grand. White Bulls and Indians don't farm out their kills. You are one hell of a businessman. Namun sayang sekali Eskimo malah berbisnis dengan Travener untuk bisa mengatakan orangnya. Dan dia telah dibayar 5 kali lipat. Dead. Guy's name is Coxman. Wingman. It's Wingman. Wingman. Who taught you your ethics? Guess it's just every man for himself. And what the hell would we do all day? Would you mind stepping off the rug? Is this what you call an Eskimo roll? Kemudian keesokan harinya kita akan beralih ke rumahnya Brooke bersama istrinya. Dia yang sedang nongkrong di depan rumah. Tiba-tiba saja Travener langsung datang untuk bisa menyambut Brooke. Melihat Travener masih hidup, pastinya Eskimo telah gagal membunuh Travener. Disinilah mereka pun langsung melakukan obrolan yang sangat serius tentang 3 anggota yang telah dibunuhnya. Dan Travener langsung mengatakan kepada Brooke bahwa Eskimo sudah dihajar habis-habisan dan mati, sehingga dia mendapatkan nama Coxman. Where's my cocaine? I flushed it down the toilet. So, you kill my men. Okay, Wingman. Singkat cerita, akhirnya Brooke telah dibunuh oleh Travener, di mana istrinya yang sekarang sudah menjadi janda. Kemudian kemarahan Niles pun semakin memuncak. Di sisi yang lain kita diperlihatkan rumah kediamannya White Bull. Dia adalah pembisnis ulung yang sekarang mempunyai sebuah dendam kepada Travener untuk bisa memburunya. My boy will make his final journey home. Take our revenge. I will have blood for blood. A son for a son. Kemudian di sisi lain Travener yang telah dibangunkan oleh istrinya, dia pun langsung mengatakan bahwa dia harus mengunjungi rapat orang tua wali di sekolah anaknya. Karena sebagai orang tua layaknya kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Namun Travener tidak mau karena itu adalah bukan urusannya. Singkat cerita, Travener pun langsung mengumpulkan semua anggotanya karena dia telah menyangkal bahwa 3 pembunuh itu adalah ulah dari White Bull. Ternyata itu adalah bukan, sehingga Travener memberikan sebuah hadiah untuk White Bull. Stick it in a box and send it to him. Tell him he's the culprit. Tell him. Kemudian di sisi lain anak buahnya White Bull yang sudah berada di depan sekolah anaknya Travener untuk bisa menculik karena dendam White Bull semakin memuncak. Sedangkan di markasnya White Bull, dia telah kedatangan seorang tamu dari Travener untuk memberikan sebuah hadiah kepada White Bull sebagai permintaan maaf karena dia telah salah menganggap dan membunuh orang. I want peace with you again. Okay. Son for a son. Kemudian di sisi yang lain di waktu yang sama,
di mana Niles yang sudah berpakaian rapi untuk datang ke sekolah putranya Travenor. Dia langsung berlaga sebagai anggotanya Travenor untuk bisa menjemput anaknya. Ternyata dia telah menculik anak Travenor. Shit! Singkat cerita, White Bull yang telah mendapatkan informasi dari anak buahnya di mana putranya Travenor telah diculik oleh seseorang, dan itu menjadi sebuah tindakan. You don't work for my father, do you? Who were those guys anyways? You don't have to worry about them. Kemudian Travenor yang baru saja mengetahui bahwa anaknya telah diculik oleh seseorang, dia pun langsung panik kepalang karena itu adalah anak satu-satunya. Bahkan istrinya telah menyalahkan Travenor telah lengah. He's not here. Singkat cerita, ketika malam hari di mana si bocil telah dibawa oleh Niles ke rumahnya sendiri, di tengah-tengah badai salju yang sangat mengerikan, dia pun tidak akan pernah ada orang yang telah menyelamatkannya ataupun datang ke tempat ini. Kemudian si bocil langsung disuruh oleh Travenor untuk segera tidur. Namun sayangnya dia menginginkan dongeng sebelum tidur. Come on, get in bed. I always get read a story before bed. Niles yang mempunyai sifat seorang ayah, dia pun langsung memberikan sebuah cerita sebelum tidur. Bahkan seperti ayah dan anak. I thought you were a kidnapper. Not all the time. You were going to sleep. Singkat cerita, keesokan harinya Travenor pun langsung membawa seorang pria, diduga dia adalah satpam dari sekolahnya si bocil. Sehingga dia mengatakan seseorang telah membawa si bocil beberapa waktu yang lalu, yang bernama Coxman. He's got one of those names that you never ever forget. Coxman. Coxman had a relative. Well, how much do I got? Kemudian ketika Travenor sedang mencari si bocil, tiba-tiba saja Niles langsung memberikan hubungan telepon untuk datang ke suatu tempat jika si bocil ingin diselamatkan. Ketika Travenor datang ke rumahnya Niles, di mana dia tidak menemukan si bocil, malah menemukan tas gendong sekolahnya, sehingga mereka pun langsung benar-benar marah kepada Niles. Sedangkan di sisi lain, di mana kelompoknya White Bull pun telah dihubungi oleh seseorang untuk datang ke suatu tempat karena Travenor ada di tempat tersebut. Sedangkan Niles Coxman yang telah memberikan sebuah lokasi kepada Travenor untuk datang ke tempat ini menyembunyikan si bocil dalam jeruji besi untuk bisa diselamatkan. Selang beberapa lama kemudian, Travenor pun langsung datang, di mana Niles langsung membidiknya. Lalu tiba-tiba sungguh sangat disayangkan, tiba-tiba saja di belakang sudah ada yang menodongkan senjata. Niles, dia benar-benar sangat sia sekali. Ketika obrolannya sangat panas, tiba-tiba saja White Bull datang. Singkat cerita, di mana pertarungan yang sudah usai dan Niles pun langsung pergi dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba saja White Bull menumpang dan menodongkan senjata. Di sisi lain, kita diperlihatkan seluruh para polisi yang baru saja datang ke TKP. Semua mayat yang sudah tergeletak. Mereka semua langsung melakukan identifikasi TKP untuk bisa melakukan pengintaian. Tiba-tiba saja si bocil langsung datang dan diselamatkan oleh para polisi. And a kid driving a snowblower headed towards Kehoe. Sedangkan Niles dan White Bull yang telah berhasil lolos daripada pengejaran polisi karena mereka sudah datang ke perbatasan untuk pergi dari kota ini. White Bull bersama beberapa anak buahnya yang masih hidup, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan untuk bisa meredam semua amarah. Karena sesungguhnya mereka semua adalah korban dari Travenor.
sehingga White pun langsung memberikan sebuah kepercayaan kepada Niles untuk bisa mengantarkannya ke suatu tempat, dan mereka akan membuat sebuah hidup yang baru. Disinilah Niles bersama White Bull bekerja sama. Ya, sayang sekali film pun telah berakhir. Bagaimanakah para tanggapan para penonton setia ke DAGC? Langsung saja ditulis di kolom komentar. Seorang laki-laki tua yang telah menyayangi anaknya, dia telah dibunuh oleh seseorang karena tidak bersalah. Hingga berakhirnya laki-laki tersebut yang bernama Niles Coxman membuat sebuah pernyataan untuk membalaskan dendam putranya dan menjadi pembunuh berantai. Sehingga semua orang pun, bahkan bos mafia, langsung tunduk. Memang film yang sangat mencengangkan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.